Selamat datang di Pojok Santai. Sebelum Anda mendengarkan audiobook ini, kami menginformasikan bahwa channel ini adalah review audio dari buku yang ada di Indonesia. Untuk membaca keseluruhan buku ini, kami menyarankan membeli buku aslinya di toko buku kesayangan Anda, baik offline maupun online. Keberadaan channel ini dimaksudkan untuk membantu Anda mendapatkan pengetahuan dari buku-buku kesayangan Anda. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Selamat datang di Pojok Santai, channel khusus yang membahas komik dan novel dengan cara asyik. Badar, salah satu murid utama Dewa Pedang, tengah berjuang keras menyelamatkan Nyai Larasati, istri pertama Dewa Pedang. Bagaimana ketegangan yang dirasakan Badar? Yuk langsung saja disimak video kali ini. Pertarungan tidak seimbang itu kian berlangsung sengit. Namun, telah dapat dipastikan kalau 6 orang itu benar-benar kewalahan. Bahkan, tidak berapa lama berselang, 1 orang terjungkar roboh mandi darah. Kemudian disusul dengan tewasnya 1 orang lagi dengan dada robek. "Bunuh mereka semua. Yang lain, ikut aku," seru Rengganis sambil melompat keluar dari kancah pertempuran begitu ada kesempatan. Salah seorang segera melompat hendak menghadang Rengganis, tapi wanita berwujud hijau dengan senjata sepasang kipas baja itu dengan cepat mengebutkan kipasnya. Wuss! Tanpa ampun lagi, orang yang menghalanginya itu tersambar dadanya hingga sobek. Rengganis tidak lagi mempedulikan. Dia segera berlari dan melompat cepat diikuti oleh yang lainnya. Sudah dapat dipastikan kalau sisa murid-murid utama Padepokan Teratai Putih itu tidak akan mampu menandingi tokoh-tokoh rimba persilatan yang memiliki kepandaian di atas mereka. Satu persatu mereka roboh dan langsung tewas, sementara Rengganis dan sebagian pengikutnya sudah lenyap di telan kerimbunan pepohonan, mengejar Larasati dan orang-orang setianya. Sedangkan tokoh-tokoh lainnya segera mengejar murid-murid setia Padepokan Teratai Putih, karena yang menghalangi sudah tidak tersisa lagi. Tapi pihak mereka juga tidak sedikit yang tewas. Kebanyakan dari mereka adalah yang memiliki kemampuan di bawah murid-murid Padepokan Teratai Putih. Pada saat yang sama, Badar yang selalu mendampingi istri gurunya itu semakin cemas. Kecemasan itu sangat beralasan, karena tidak jauh di belakang mereka, Rengganis bersama tokoh-tokoh rimba persilatan lainnya mengejar cepat dengan mempergunakan ilmu peringanan tubuh. Badar tidak mungkin untuk memaksakan tenaga istri gurunya itu agar berlari lebih cepat lagi. Larasati hanya seorang wanita lemah yang sama sekali tidak mengerti ilmu olah kanuragan. Tiba-tiba saja, dengan suara jejeritan menyayat dari salah seorang emban. Sebatang tombak panjang menembus punggungnya hingga ke jantung. Suara jeritan itu belum lagi hilang ketika kembali terdengar jeritan melengking dari seorang emban yang lain. "Aduh!" Sebatang anak panah menembus punggungnya. Emban itu terjungkal, jatuh dan tewas seketika. "Cepat lari terus, Nyai," kata Badar melihat Larasati berhenti. Tapi Larasati tidak bisa melanjutkan kata-katanya karena mendadak saja 2 batang anak panah meluncur cepat ke arahnya. Hop! Badar langsung mencabut pedang di pinggangnya. Secepat kilat dikibaskan senjata itu untuk menghalau 2 batang anak panah yang meluncur tadi. Tangan kirinya segera mendorong Larasati agar terus berlari. "Cepat lari, Nyai." Mau tidak mau,
Larasati berlari sambil memeluk erat bayinya. Dua orang murid utama Padepokan Teratai Putih yang sudah bergabung kembali segera menghentikan larinya. Mereka mencoba menghadang pengejar yang berjumlah puluhan orang itu. Namun dua orang dengan tenaga sudah terkuras. Tentu bukanlah tandingan tokoh-tokoh rimba persilatan yang sudah dirasuki nafsu membunuh itu. Tanpa dapat berbuat banyak, kedua orang itu tewas tercincang. Sementara Badar terus membawa lari Larasati untuk menyelamatkan diri. Emban yang tinggal 4 orang tanpa mampu berbuat apa-apa masih menyertai mereka. Tapi mereka memang tidak mengerti ilmu olah kanuragan sedikit pun. Badar, aku tidak kuat lagi, keluh Larasati dengan napas tersengal. Bertahanlah Nyai, Badar coba mendorong semangat wanita itu. Larasati hanya menggeleng-gelengkan kepalanya saja. Sinar matanya sudah menyiratkan kepasrahan. Sementara para pengejar sudah semakin dekat saja. Selamatkan anakku Badar. Biar aku di sini, kata Larasati sambil menyerahkan putranya pada Badar. Nyai. Badar ragu-ragu menerima bayi yang baru berusia beberapa hari itu. Jangan hiraukan aku Badar. Aku mempunyai firasat bahwa suamiku sudah tiada. Selamatkan saja bayi ini. Larasati mencoba tabah. Walaupun masih ragu-ragu, Badar menerima juga bayi itu. Sebentar ditatapnya wajah mungil di dalam dekapannya. Tampak bayi itu tersenyum manis, seolah-olah mengungkapkan agar Badar tetap tabah dan bersemangat. Badar mengalihkan perhatian pada para pengejar yang sudah semakin dekat saja. Mari Nyai, mereka sudah semakin dekat, desak Badar. Jangan hiraukan aku Badar, cepatlah kau pergi, saut Larasati pasrah. Nyai, pada saat itu tiba-tiba sebatang anak panah melesat cepat ke arah Larasati. Wuss. Dengan sigap Badar mengibaskan pedangnya menghalau anak panah itu. Tapi belum lagi pedangnya ditarik, sebuah tombak panjang melesat cepat tanpa dicegah lagi. Ah! Satu jeritan melengking terdengar dari salah seorang emban. Badar menggeram melihat satu persatu orang yang harus dilindunginya kini tewas. Cepat Bad. Ah! Nyai. Badar tersentak kaget begitu melihat wanita yang sangat dihormatinya sudah tertembus anak panah di punggung. Sedangkan saat itu ia tengah menghalau serbuan tombak yang datang bagai hujan. Badar segera melompat mendekati tubuh Larasati yang menggeletak dengan punggung tertembus anak panah. Sementara jeritan-jeritan melengking saling menyusul bersamaan dengan ambruknya para emban. Tubuh mereka tertembus tombak dan anak panah. Nyai, Badar tidak sanggup lagi mengeluarkan kata-kata. Selamatkan anakku Badar, besarkan dan didiklah agar menjadi seorang pendekar. Aku akan tersenyum jika dia berhasil membalas kematian orang tuanya, kata Larasati lemah. Nyai, Bayu, jangan nakal ya nak. Turutilah kata-kata pamanmu. Semakin lemah suara Larasati. Tanpa mampu dicegah lagi, setitik air bening menetes di pipi Badar. Dengan tangan gemetar, Larasati mengusap kepala bayinya, lalu mengembuskan napas yang terakhir. Nyai, desis Badar tersendat. Sebentar, Badar mengusap wajah Larasati dengan tangannya. Tidak lama kemudian, terdengar suara gemuruh dari puluhan orang yang sedang berlari cepat menuju ke arah Badar. Ia pun menoleh. Di antara mereka terlihat Tengganis dengan kipas baja yang terkembang di tangan. Badar segera bangkit berdiri dan berlari cepat mempergunakan ilmu meringankan tubuh. Kejar dia! Bunuh! Terdengar suara seruan keras. Berhasilkah Badar menyelamatkan si Bayu kecil? Pastikan jangan sampai diri Anda tidak mengetahui lanjutannya. Segera subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mendapat notifikasi video terbaru dari kami. Terima kasih.
dan sampai bertemu kembali.